Ruang taktik turut berduka yang mendalam atas tragedi di Kanjuruhan. Bagaimanapun ini adalah duka yang kita alami semua. Admin juga nggak ingin terjebak dalam pembahasan soal siapa yang salah dan hal semacamnya. Mari sisihkan waktu sejenak untuk merasakan duka para orang tua yang menunggu anaknya pulang dan tak kembali, ataupun saudara yang kehilangan kerabatnya. Buat yang kesulitan dapat info dari seluruh liga dunia, ada aplikasi yang namanya OneFootball. Gak hanya liga top dunia, liga dari negara-negara lain termasuk Indonesia ada di satu aplikasi ini. Update berita, klasemen, tim, semua tersedia di sini. Tambahan terbaru, kita bisa nonton Indian Super League berupa highlight maupun pertandingan live secara resmi. Di minggu ini ada Kerala Blaster versus East Bengal. Nah, tunggu apa lagi? Download OneFootball app. Arsenal berhasil meraih kemenangan 3-1 atas tamunya Spurs di laga North London Derby. Ini adalah hasil yang sama diraih Arsenal pada laga home musim lalu. Kedua tim mempunyai taktik yang berhasil dilakukan untuk menyakiti lawannya. Arsenal mengandalkan possession dan high press, sedangkan Spurs lebih mengandalkan counter dan set piece. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Arsenal yang diasuh oleh Mikel Arteta menggunakan formasi 4-2-3-1. Sedangkan Spurs yang diasuh oleh Antonio Conte menggunakan formasi 3-4-2-1. Spurs bertahan cukup dalam menggunakan formasi 5-4-1, sehingga jumlahnya akan berimbang dengan penyerang Arsenal yang juga menggunakan 5 pemain saat menyerang. Ide Spurs adalah untuk melakukan defense lalu counter. Counter attack yang dilakukan Spurs beberapa kali dapat menghasilkan peluang yang cukup berbahaya dengan memanfaatkan kecepatan pemain di kedua sisi. Wingback di formasi 3-4-3 akan menjaga kelebaran saat menyerang setelah sebelumnya bertahan membentuk 5 back. Skema yang sama berhasil dilakukan oleh Spurs sehingga mendapatkan penalti pada babak ke-1. Harry Kane yang menjadi penendang berhasil mencetak golnya yang ke-7 musim ini dan hanya kalah dari Haaland. Arsenal 1, Spurs 1. Gak hanya mengandalkan counter, Spurs juga mengandalkan set piece untuk mencetak gol. Free kick dari Son mampu menemukan Richarlison yang bebas dari posisi offside, namun Ramsdale masih berhasil melakukan penyelamatan. Spurs dan Arsenal juga sama-sama memanfaatkan situasi throw in dengan melakukan long throw yang cukup bisa menjadi opsi untuk menciptakan peluang. Memang di laga derby seperti ini, peluang-peluang sekecil apapun harus bisa dimanfaatkan tim sebaik mungkin agar bisa mencetak gol. Salah satu cara Arsenal untuk mengeksploitasi taktik low block Spurs adalah untuk melepaskan tendangan jarak jauh. Arsenal berhasil mencetak gol pembuka di laga ini setelah tendangan Partey dari luar kotak penalti gak mampu diselamatkan oleh Hugo Lloris. Saka mampu menarik dua pemain Spurs dengan pergerakannya, sehingga ada ruang bagi White untuk melakukan passing ke Partey. Pemain bernomor punggung 5 ini mendapatkan ruang shooting yang cukup terbuka karena Spurs bertahan dengan cukup dalam. Ini adalah kelemahan bermain low block. Bisa dilihat juga posisi Partey dengan Bentancur yang cukup jauh. Ini menjadi gol pertama Partey di musim ini dan juga pertama kali di North London Derby. Untuk membongkar defensive block dari Spurs, Arsenal juga bisa menyerang dengan 6 pemain. Ben White melakukan overlap di sisi kanan dan menciptakan situasi 2 versus 2 dengan Son yang juga turut membantu pertahanan. Saka melakukan cut inside dan melepaskan tembakan. Gabriel Jesus berhasil mencetak gol kedua dengan melakukan rebound dari tendangan Saka yang nggak bisa diselamatkan dengan sempurna. Arsenal 2, Spurs 1. Arsenal juga bisa memanfaatkan Gabriel Jesus yang mempunyai kemampuan dribbling jarak dekat yang sangat baik. Sehingga di sini ia bisa melewati 2 orang dan melepaskan shooting. Walaupun gagal menjadi gol, kemampuan seperti ini sangat penting bagi tim yang sedang mencari cara untuk membongkar low block lawan. Arsenal melakukan high press dengan 3 pemain, Martinelli, Jesus, dan Odegaard, menjaga 3 back Spurs, Romero, Eric Dyer, dan Longley. High press ini cukup menyulitkan Spurs saat ingin melakukan build up dari bawah, sehingga memaksanya melakukan long pass direct ke depan. Berdasarkan data high turnover dari Markstad,
Arsenal berhasil mencatatkan 6 high turnover atau kesalahan lawan dan 2 kali dikonversi menjadi tendangan. Hal itu juga kembali terlihat pada proses gol ketiga Arsenal. Hanya saja kini Emerson sudah mendapatkan kartu merah sehingga makin menyulitkan Spurs untuk melakukan build up dari bawah. Arsenal kembali melakukan high press sehingga memaksa Spurs untuk melakukan long pass yang pada akhirnya bisa direbut oleh Gabriel di sisi tengah. Gabriel Jesus, Odegaard, Partey, Xhaka membuat overload di tengah sehingga mudah bagi Arsenal untuk melakukan progresi. Dari attack side versi WhoScored, Arsenal memang cukup sering memanfaatkan sisi tengah untuk menyerang. Martinelli yang mendapatkan bola melakukan tusukan ke dalam dan berhasil memancing Romero, sehingga ada ruang syuting yang bisa dimanfaatkan oleh Granit Xhaka. Backline dari Spurs juga kalah jumlah, situasinya 4 versus 5, sehingga menyulitkan pertahanan Spurs untuk melakukan penjagaan. Jika dibandingkan dengan pemain Arsenal lainnya, gol dan assist Xhaka yang berjumlah 5 hanya kalah dari Gabriel Jesus yang memiliki 8 gol dan assist. Dengan seringnya Xhaka melakukan pergerakan ke dalam kotak penalti, kesempatan untuk mendapatkan gol atau assist menjadi lebih tinggi. Kemenangan ini membuat Arsenal memperkuat posisinya sebagai pemuncak klasemen Premier League. Kemenangan atas Spurs di North London Derby ini juga bisa menjadi jawaban atas keraguan fans kepada Arsenal yang belum menang melawan tim besar musim ini. Salah satu penampil terbaik lainnya adalah William Saliba. Ia bertahan dengan sangat tenang di belakang. Arsenal akan menghadapi Liverpool di game week depan. Kita lihat apakah Arteta mampu menjaga konsistensinya. Kita tunggu analisis Arsenal versus Liverpool selanjutnya.